Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Arif Rahman, Nadita Aisyah Fitri, Nur Aina, Noriska Amaliana, dan juga Sisilia Lestari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya dalam studi kelayakan bisnis. Di dalam studi kelayakan bisnis terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menilai apakah bisnis tersebut dikatakan layak atau tidak. Nah, dari berbagai aspek yang ada, terdapat 3 aspek yang akan kami bahas pada video ini. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya itu mengkaji mengenai dampak dari sebuah proyek bisnis terhadap masyarakat di sekitarnya dari segi ekonomi, sosial, dan juga budayanya. Lebih rincinya itu membahas mengenai dari aspek ekonomi yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis, dari aspek sosial berkaitan dengan bagaimana perilaku manusia bersama manusia masyarakat sekitarnya, dan juga manusia dengan alamnya. Terus dari segi budaya, bagaimana dampaknya terhadap adat istiadat yang ada di dalam masyarakat tempat bisnis tersebut berada. Kemudian aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek yang membahas tentang bagaimana perusahaan dapat berkembang dan tentunya memiliki impact positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia atau SDM juga harus sesuai dengan keadaan tempat kita memulai sebuah usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal tersebut. Aspek ekonomi mengkaji dan mengevaluasi manfaatan bisnis melalui rencana tersebut dari semua aspek, antara lain 1. Pembangunan nasional, 2. Distribusi nilai tambah, 3. Investasi per kapita, 4. Hambatan di sektor ekonomi, 5. Pemerintahan bersiap. Bagaimana gambaran ekonominya jika proyek tersebut dapat dilaksanakan? Tentunya akan memiliki dampak yang besar, terutama pada perekonomian secara keseluruhan. Adapun dampak ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Sisi rencana pembangunan nasional. A. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. B. Menggunakan sumber daya lokal. Dan C. Menghasilkan dan menghemat devisa dan lain-lain. 2. Sisi distribusi nilai tambah. Maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun dapat memiliki nilai tambah. Nilai tambah dapat dihitung secara kuantitatif agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek tersebut berproduksi dengan kapasitas normal. 3. Sisi nilai investasi per tenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. 4. Meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal atau regional melalui A. Penambahan peluang dan kesempatan kerja. B. Pemberian nilai tambah proses manufaktur. C. Penambahan jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, 5. Pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan dan membuka isolasi wilayah daerah terpencil. Selanjutnya adalah aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya. Aspek sosial memiliki 2 sisi. Yang pertama, sisi negatif, yang kedua, sisi positif. Adapun sisi negatif daripada aspek sosial adalah yang pertama, terjadinya perubahan demografi, yang kedua, terjadinya perubahan budaya, yang ketiga, terjadinya perubahan kesehatan masyarakat, serta perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Sedangkan aspek sosial dari sisi positifnya adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti listrik, air, jembatan, dan lain sebagainya. Komponen sosial
yang penting untuk ditelaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen demografi meliputi struktur penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan tenaga kerja. Kedua, komponen budaya meliputi kebudayaan, proses sosial, warisan budaya, serta sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Ketiga, komponen kesehatan masyarakat meliputi parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan serta berpengaruh terhadap kesehatan, proses dan potensi terjadinya pencemaran, potensi besar dampak timbulnya penyakit, serta kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Dampak sosial yang kemungkinan akan terjadi dengan adanya suatu proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan demografi melalui terjadinya 1. Struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencarian, dan agama. Kedua, perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya 1. Perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. 2. Perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran. Selanjutnya, aspek budaya. Nah, aspek budaya dalam studi kelayakan bisnis berkaitan dengan dampak bisnis terhadap adat masyarakat sekitarnya. Dari sudut pandang budaya, studi kelayakan bisnis akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana dampak keberadaan suatu bisnis terhadap adat istiadat setempat. Selain itu, dalam aspek ini juga akan dipertimbangkan apakah suatu perusahaan akan memiliki dampak negatif terhadap adat istiadat tersebut ataupun sebaliknya. Berkaitan dengan aspek budaya, studi kelayakan bisnis akan menganalisis dampak suatu usaha atau perusahaan terhadap masyarakat dan adat istiadat yang ada di sekitarnya. Nantinya, jika sebuah perusahaan berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dalam hal aspek budaya tersebut, maka bisa jadi perusahaan tersebut tidak layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika ternyata berdampak positif, maka perusahaan tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan. Adapun dampak aspek budaya sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan terjadinya perubahan budaya melalui perubahan adat, nilai, dan norma budaya setempat. Yang kedua, terjadinya proses sosial, baik proses asosiatif atau kerjasama, disosiatif atau konflik sosial, asimilasi, dan integrasi, maupun jenis kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan peranata sosial atau lembaga publik di bidang ekonomi seperti hak ulayat, pendidikan, agama, dan keluarga. Yang keempat, perubahan warisan budaya seperti perusakan situs arkeologi dan cagar budaya. Yang kelima, perubahan kelas sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, tenaga kerja, dan kekuasaan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, aspek ekonomi adalah sebuah aspek yang membahas mengenai dampak positif perusahaan terhadap perekonomian sekitar. Kemudian, aspek sosial adalah sebuah aspek yang membahas mengenai hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar. Seperti contohnya pengolahan limbah dari perusahaan. Apakah mengakibatkan dampak positif atau negatif. Kemudian juga ada aspek budaya, yang mana aspek budaya adalah aspek yang membahas mengenai keadaan budaya sekitar yang dibawa oleh perusahaan. Jadi ketiga aspek ini memiliki kegiatan seperti yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian peluang, dan kemudian adalah pencapaian tujuan yang sama. Jadi dari ketiga aspek ini, apakah perusahaan memberikan dampak yang baik atau tidak kepada masyarakat, kemudian apakah perusahaan memberikan dampak yang baik atau tidak terhadap lingkungan, kemudian terhadap budaya yang ada, sehingga perusahaan bisa dikatakan layak dalam studi kelayakan bisnis ini. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami.
salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.